Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen yang kalian tunggu-tunggu, Tata Steel Chess Turnamen edisi ke-85 tahun 2023 akan dimulai nanti malam kawan. Kalau waktu Indonesia sekitar jam 9 malam, seperti biasa kalian bisa melihat live streamingnya di channel-channel atau kanal utama Catur Dunia kawan, chess24.com, chess.com, ataupun kalau kalian ingin mengotak-atik, langsung ingin menganalisa permainan para pemain ini kawan, kalian bisa kunjungi chess.com ataupun Daily Chess. Langsung bisa kalian otak-atik gamenya kawan sambil belajar bersama langkah-langkah para Grandmaster ini. Dan seperti yang nampak di foto kawan, mungkin wajah-wajah pecatur ini tidak asing bagi kalian, sangat familiar. Di sini ada Parham yang menggantikan Jan Christoph Duda yang beberapa hari yang lalu mengumumkan pengunduran dirinya kawan karena alasan pribadi. Caruana, Levon, King Magnus, dan di sini ada yang menarik kawan, dari 14 pemain ini 5 pemain muda mencoba peruntungan kawan untuk menghadapi pecatur-pecatur senior yang sudah mapan. Ada Abdusattorov, Pragnananda, Arjun, Vincent Kemmer, Gukesh, 2 pecatur tuan rumah kawan, Anish Giri dan Jordan Van Foreest. Dan ada wajah yang cukup kita kenal kawan, Ding Liren. Ini merupakan ajang yang bagus bagi Ding Liren sebagai pemanasan untuk menghadapi Ian Nepomniachtchi di bulan April nanti kawan, dalam gelaran kejuaraan dunia untuk mendapatkan juara dunia baru bulan April nanti. Tapi sayangnya kawan, sampai saat ini FIDE masih belum mengumumkan tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan dunia bulan April nanti itu kawan. Kita tunggu saja para pemain ini di Tata Steel Chess Turnamen yang akan dimulai nanti malam di babak pertamanya. Dimana di babak pertama ini kawan, berikut inilah susunan partai yang akan terjadi nanti malam. Rapot akan menghadapi Abdusattorov, Caruana akan menghadapi Anish Giri, Gukesh menghadapi Ding Liren kawan. Parham akan menghadapi Vincent Kemmer dan Magnus Carlsen. Di babak pertama akan berjumpa dengan Levon Aronian. Pragnananda akan menghadapi teman senegaranya Arjun Erigaisi. Sedangkan partai yang lain yaitu Grandmaster Jordan Van Foreest akan menghadapi Wesley So. Kita tunggu saja aksi-aksi para pemain ini, jangan lewatkan analisa-analisanya di channel kesayangan kalian Legenda Catur Dunia. Tapi pertandingan baru akan dimulai nanti malam kawan, oleh karena itu hari ini saya coba untuk menghadirkan kembali permainan Mitens kawan menghadapi Megan. Sebelum 100 game kawan, Megan ini sempat memimpin perolehan poin selisih 2-1 poinan atas Mitens ini kawan. Tapi selepas game ke-101, Mitens berhasil menyeimbangkan skor dan akhirnya sekarang berbalik memimpin kawan, memimpin 7 poin atas Megan ini. Dan game yang saya pilih untuk kita otak-atik, kita ulas nih, saya pilih game ke-51 kemarin malam kawan. Dan langsung saja kita ke papan permainan, di mana di sini Mitens pegang putih mengawali dengan pion D4, Megan kuda F6, dan di sini bermain dengan London System gajah F4. Hitam bisa memilih pilihan utama pion D5 atau berencana Viagento pilihan nomor 2, pilihan nomor 3-nya adalah pion E6 kawan, atau pilihan nomor 4 langsung bermain dengan pion C5. Pion E6 dipilih oleh Megans, dan setelah gajah berkembang ini kawan, biasanya putih memainkan pion E3 langsung kawan, segera membuka akses gajahnya berkembang ke petak D3, pilihan nomor 2 dengan pion E3. Pilihan utamanya adalah kuda F3 kawan, tapi Mitens memilih dengan pion E3. Di sini masih pion D5 pilihan utama, tapi Megan memilih dengan pion C5. Kuda F3 terlebih dahulu, barulah sekarang pion D5. Pion C3 settingannya cukup standar dalam pembukaan London System sementara sampai langkah kelima ini kawan. Dan disinilah kawan pilihan utamanya ya ada 2. Yang paling banyak adalah melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 atau gajah terang ke petak D3 kawan. Tapi Mitens memilih jalur yang lain kawan, jalur sampingan, di mana jalur ini jarang diambil oleh para pemain putih dengan gajah B5. Di database langkah gajah ke petak B5 ini kawan memberikan probabilitas kemenangan besar bagi hitam. Putih bisa menahan remis dengan variasi ini sudah untung kawan. Jadi admin sarankan tidak ambil jalur ini. Menteri B6 serang gajah. Apakah sekarang saatnya gajah sikat kuda? Tidak. Mitens memilih dengan Menteri E2 backup gajahnya terlebih dahulu. Kuda H5, gajah ditarik mundur ke G3, barulah sekarang pion A6 kawan.
untuk memaksa gajah ini mundur kembali ataupun sudah saatnya melakukan pertukaran. Miten memilih pertukaran gajah sikat kuda C6, diambil balik menggunakan pion B. Agar gajahnya nanti punya tempo yang lebih cepat kawan, berada di diagonal ini setelah pion A6, ataupun juga dengan pionnya yang cukup gerundel ini untuk sementara waktu, hitam nanti akan mempunyai kontrol petak pusat yang solid dengan pion-pionnya kawan. Walaupun terlihat pion di lajur C bertumpuk, tapi nanti masih bisa ditukarkan. Memang terlihat juga pion di sisi kiri papan ini sekarang terpisah kawan. Pion C4 tantang Mitens, menantang pertukaran pion ataupun mengosongkan ruang bagi pergerakan kuda ke C3, ditolak dengan pion A5. Jelas ingin mengeluarkan gajahnya di diagonal A6 F1 ini kawan. Rokade terlebih dahulu oleh Mitens, dan di sini sebelum mengeluarkan gajah, kuda sikat gajah G3 terlebih dahulu oleh Megans, diambil balik menggunakan pion H, barulah gajah A6. Di sini pion B3 mempertahankan posisi pionnya kawan, agar nanti jika terjadi pertukaran masih bisa diambil balik, dan putih masih punya kontrol yang solid dengan dua pionnya nanti. Pion C pukul pion D4 didahului oleh Megans, diambil balik menggunakan pion E. Sekarang gajah B4. Kalau Stockfish lebih menyukai gajah cukup ke peta E7 untuk persiapan rokade kawan. Di sini menteri bergeser ke C2. Apakah incar petak H7 dengan dukungan kudanya nanti, coba pressure petak H7 jika rokade pendek oleh hitam di langkah berikutnya, atau dengan bentengnya ke lajur C kawan untuk bermain di lajur C nanti setelah pion C pukul pion D5, bisa juga. Sebelum rokade, menteri mundur ke petak B7 terlebih dahulu. Di sini benteng C1, barulah rokade kawan. Ternyata tidak dengan kuda kawan, karena cukup simpel. Kalau ada kuda G5 ya pion G6 jelas akan dimainkan untuk blokade diagonal untuk menghindari ancaman skakmat. Tapi bermain dengan langkah pion C5 kawan, mencoba menjebak gajah gelap dengan pion A3. Oleh karena itu pion ini dikorbankan pion A4 untuk memberikan ruang gajah mundur jika ada pion A3. Dan pengorbanan diterima, pion B pukul pion A4. Selanjutnya pion F6 untuk kontrol petak G5, petak E5 untuk dukungan pertarungan juga di petak E5. Tapi dengan mendorong pion ini kawan, hitam punya masalah baru, yaitu pion E6 yang menggantung menjadi pion lemah kawan. Terlebih dahulu, Miten melanjutkan pengembangan perwira terakhirnya kuda B ke D2. Gajah ditarik mundur, mencoba reposisi mencari diagonal yang bagus untuk memperkuat kontrol petak E5-nya nanti kawan. Benteng E1, menteri F7, pertahankan pion. Benteng naik ke E3, indikasinya ditumpuk kawan, segera untuk pressure pion yang menggantung pion lemah ini. Terlebih dahulu gajah C7 untuk perkuat kontrol peta E5-nya kawan, persiapan pertarungan nanti di peta E5. Kuda ke B3 terlebih dahulu, dilanjut dengan benteng E8. Benteng E1, di sini pion G5 mulai dimainkan oleh Megan. Cukup agresif kawan permainan di sisi raja ini, mencoba ganggu kuda maju ke petak G5 kawan untuk mendapatkan ruang. Kuda lari terlebih dahulu ke H2 kalau Stockfish tadi menyarankan menteri ke D1. Dan di sini kawan, gajah terang juga baiknya direposisi ke diagonal ini kawan sekarang, tapi memilih raja ke G7. Menteri ke C3, lanjut Mitens, di sini pion H5. Kuda kembali ke F3, gajah C8 sekarang. Pion A5 dan benteng bergeser ke H8 untuk dukungan pertarungan di sisi kanan papan. Benteng turun ke E2, sekarang pion H4 dan pion G4 ditolak kawan agar lajur H tidak terbuka. Benteng bergeser kembali ke E8, kuda ke H2, lanjut Mitens kawan. Ini aneh juga kawan, kalau Stockfish 14 menyarankan kuda ini lompat ke peta H2 tak masalah bagi putih. Tapi kok ada tanda kuningnya di sini? Kita abaikan saja. Raja mundur ke peta G8, balas Megan, benteng naik ke peta E3, dan di sini gajah disiapkan ke peta F4 bagus kawan untuk mencoba ganggu benteng, tapi memilih menteri ke peta G7. Kuda ke F1. Sekarang pion E5 mulai mencoba pertarungan di petak pusat kawan, ditolak dengan langkah pion F3. Selanjutnya benteng diangkat naik ke petak B7. Benteng tadi digeser ke lajur B juga bagus kawan, dimanfaatkan oleh Mitens, menterinya bergerak ke B4. Menteri hitam naik ke petak G6 dan di sini menteri bergeser ke A4.
benteng diangkat naik ke peta E6, dilanjut dengan langkah menteri bergeser ke A3. Cukup alot kawan sampai langkah ke-35 ini, raja bergeser ke H8. Nanti beberapa langkah berikutnya kalian akan menemukan langkah yang menarik kawan. Menteri putih A4, menteri hitam C2, diancam oleh benteng E2 kawan. Menteri bergerak ke peta C4 menantang pertukaran menteri, ditolak oleh Mitens, menterinya mundur ke A3. Gajah ke A6, coba pressure benteng ini kawan, apakah berani melakukan pertukaran benteng dengan menteri nanti? Kita lihat saja. Kuda ancam menteri bergerak ke E3, menteri ke C3. Kalau kalian berani melakukan pertukaran, tak ada masalah kawan, permainan masih cukup seimbang menurut perhitungan engine Stockfish kawan. Mungkin kuda akan ke peta F5 di sini. Maksud saya kuda ini ke peta F5, kalian bisa mendorong pion E4 dan terjadi pertukaran pion, masih bisa diambil balik oleh benteng. Opsinya nanti benteng juga akan ditumpuk di lajur E. Jika kalian berani untuk menukarkan menteri kalian, sikat benteng putih ini kawan. Tapi di sini memilih menteri bergeser menghindar ke C3 dan Mitens melanjutkan mengejar menteri kembali dengan kuda D1. Menteri bergeser ke peta D3, benteng E3. Menteri mundur kembali ke peta C4, dikejar lagi oleh kuda B2. Dan menteri menghindar ke B5, kuda ke D3 kawan. Pion E4 mulai didorong oleh Meghan menantang pertukaran, ancam kuda, tantangan diterima, dipukul menggunakan pion F dan diambil balik menggunakan pion ancam kuda kembali. Stockfish lebih menyukai ambil balik dengan benteng kawan untuk menantang pertukaran. Seumpama diterima di sini, ya masih bisa diambil balik menggunakan pion D. Kuda harus lari kawan, mungkin mundur ke peta D1. Di sini gajah bisa bergerak ke peta G3, ancam benteng. Pion ini kedepannya bisa mengganggu kawan. Bisa mendapatkan dukungan dari belakang dan peta terakhir promosinya pun juga dikontrol oleh gajah. Dan juga peta-peta ini nanti juga didukung oleh menteri ataupun gajah terang. Bisa merepotkan putih kawan. Jadi setelah benteng ambil pion E4, pilihan terbaik bagi putih adalah menteri mundur ke peta C1. Di sini memilih ambil balik menggunakan pion D ancam kuda, menteri ke B4. Harapannya diterima oleh hitam pertukaran menteri ini dan diambil balik oleh kuda. Tapi tidak, Meghan memilih ambil kuda terlebih dahulu agar menterinya tidak punya backup dan memaksa menteri pukul menteri lanjut Mitens. Tidak langsung diambil balik oleh pion ataupun gajah kawan, memilih ambil benteng karena bentengnya pun juga dalam ancaman tadi. Benteng pukul benteng E3 lanjut Meghan dan menteri melarikan diri ke peta B4 untuk menjaga bentengnya dari tantangan atau pertukaran benteng di peta E1. Benteng bergeser ke E2 untuk mendapatkan backup dari pionnya kawan. Jika terjadi pertukaran pion ditolak, bergeser ke D1. Kalau diterima oleh putih, maka pion ini akan merepotkan kawan. Gajah siap bergerak untuk mendukungnya nanti di diagonal ini, ataupun benteng siap mendukung di lajur E kawan. Benteng juga siap keluar nanti di lajur B. Tak perlu saya lanjutkan variasi ini, sudah cukup dalam ancaman yang akan diterima oleh putih dengan variasi ini kawan. Oleh karena itu Mitens menolak untuk sikat benteng hitam E2 bergeser ke D1. Dilanjut dengan benteng B8. Stockfish lebih menyukai gajah ini bergerak ke peta G3 terlebih dahulu sebelum benteng ini ke B8 kawan. Tapi benteng B8 langsung oleh Meghan. Dilanjut menteri bergeser ke C3, gajah F4 sekarang. Pion D5 mulai didorong kawan dan gajah ke E5 untuk ancam menteri, tidak mencoba menerima pion gratis. Menteri mundur ke C1, benteng diangkat naik ancam pion ini kawan, sudah sulit untuk membackupnya, dilepas dengan raja bergeser ke H1. Benteng ambil pion G4, sekarang gantian incar peta G2, di sini benteng E1, tantang Mitens, ditolak dengan langkah benteng E4. Benteng bergeser ke G1, sekarang pion H3 kawan. Ditolak juga pion D6. Kalau diterima ancaman skakmat satu langkah jelas kawan. Oleh karena itu Mitens memilih mendorong pion D6-nya. Dibalas dengan langkah gajah C4, coba eliminasi kuda kawan agar pionnya nanti bisa maju ke depan. Didahului dengan langkah menteri bergeser ke F1, di sini barulah pion H pukul pion G2. Skak terpaksa diambil balik oleh benteng. Benteng bergeser ke E1, menteri putih tewas di langkah berikutnya kawan. Benteng H2 skak balas Mitens, disikat oleh gajah dan di sini pion didorong maju untuk segera promosi.
Benteng sikat menteri kawan bergeser raja ke G2. Kalau ambil gajah ini ancamannya skakmat kawan. Benteng E2 skak, raja bergeser ke peta G3. Dan benteng G1 skak terserah bergerak ke sini nanti ancamannya skakmat. Kalau ke sini ya akan diburu dengan langkah gajah skakmat. Kalau bergerak ke sini diburu dengan gajah juga skakmat kawan. Oleh karena itu raja ini tidak berani ambil gajah, hanya bergerak ke peta G2 saja. Selanjutnya gajah mundur untuk mengawasi peta gelap, untuk mengawasi pion promosi. Kuda D2 garbu benteng. Benteng melakukan skak di peta E2. Raja ambil benteng F1, benteng ambil kuda D2. Lanjut Megans. Raja bergeser ke E1, benteng ambil pion. Pion dipromosikan disikat oleh gajah. Pion A6 percuma juga kawan, sudah tidak seimbang lagi. Kita hanya menunggu langkah skakmatnya saja. Benteng E1 skakmat di langkah ke-69. Oke, itulah kawan permainan engine antara Mittens melawan Megans, dimana sampai saat ini kawan sudah 100 lebih game dimainkan oleh kedua engine ini, dan sementara Mittens ini unggul beberapa game kawan. Nanti sore kita akan hadirkan permainan mereka berdua lagi kawan. Saya akan coba carikan game yang menarik lagi untuk kita akan ulas sambil menunggu turnamen Tata Steel yang akan berlangsung nanti malam. Semoga permainan engine ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.